TikTok India viral dengan berita berpulangnya aktris besar mereka Kajol Devgan. Juga beberapa berita di YouTube mengatakan hal demikian. Lalu apakah Kajol benar telah tiada? Semua berita itu adalah hoaks untuk meningkatkan viewers ya teman-teman. Kajol per hari ini dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Adapun kemarin ia dilarikan di rumah sakit karena mengalami dehidrasi, tanpa penyakit serius dan lain sebagainya. Kajol sudah diizinkan pulang pada hari Rabu 23 Februari 2022 kemarin. Benar infonya kalau Kajol juga terpapar virus. Itu terdeteksi setelah Kajol melakukan tes untuk mengecek radang paru-parunya. Tapi semuanya baik-baik saja kecuali virus itu. Nah, sesuai berita hoax TikTok yang beredar itu, Kajol dikabarkan muntah darah karena radang paru-parunya. Ditambah dengan penyakit pneumonia dan akhirnya meninggal Kamis pagi. Nah, ini parah banget kan caranya orang menipu demi konten dan uang? Sekali lagi ini benar kesalahpahaman ya teman-teman. Ini adalah postingan Kajol saat dinyatakan terpapar virus. ...24 Februari adalah tanggal pernikahan Kajol dan Ajay Devgan. Menikah pada tahun 99, Kajol dan Ajay sudah membangun rumah tangga yang harmonis selama 23 tahun. Berikut adalah fakta-fakta pernikahan Kajol dan Ajay Devgan. Fakta pertama, mereka bertemu di lokasi film Halchal tahun 95. Kajol bukanlah pilihan pertama film tersebut, tapi karena Diva Bharti berpulang, ia digantikan oleh Kajol kemudian. Fakta kedua, cinta bukan pada pandangan pertama bagi Ajay dan Kajol. Selama syuting film Halchal, Ajay mendapati Kajol sebagai gadis cerewet, keras kepala dan arogan katanya. Sementara Kajol mendapati Ajay sebagai pria yang pendiam. Fakta ketiga, awal mereka bertemu masing-masing memiliki kekasih lain di luar sana. Dan menariknya, Kajol pernah curhat mengkritik pacarnya ke Ajay. Kajol kemudian putus dengan pacarnya dan tebak, Ajay juga putus di waktu yang sama. Fakta keempat, mereka berpacaran selama 4 tahun sebelum menikah. Kajol dan Ajay menikah tidak membutuhkan lamaran resmi. Mereka hanya yakin, oke, ini waktu yang tepat untuk menikah. Fakta kelima, apa yang membuat Kajol suka kepada Ajay? Kajol bilang karena Ajay orangnya tenang dan to the point. Fakta keenam, ayah Kajol tak merestui Ajay menikahi putrinya kala itu. Kajol bahkan tidak berbicara dengan ayahnya selama 4 hari karena hal ini. Alasan Kajol memilih menikah di puncak karirnya, karena ia tidak mau hidupnya habis untuk berakting katanya. Fakta ketujuh, rahasia hubungan awet mereka adalah karena mereka berbeda. Kajol suka bicara sementara Ajay pendiam. Ya, walaupun Ajay kurang romantis katanya. Fakta kedelapan, Kajol tidak suka diberi hadiah pernikahan. Ia hanya akan meminta Ajay membelikan mobil baru dari hasil menabungnya. Fakta kesembilan, mereka menikah secara tertutup dan dihadiri orang terdekat saja. Fakta ke-10 ini, katanya Ajay adalah orang yang sangat mendukung Kajol dan sangat peduli kepada 2 anaknya. Aksi saling membalas kekasih baru terus berlanjut antara mantan suami istri Susen dan Ritik. Baru-baru ini beredar kabar dari orang terdekat Ritik bahwa Ritik akan menikahi Sabah kekasihnya secepatnya. Menurut sumber Ritik yang berbicara ke Bollywood Live, konon Ritik sangat serius kepada Sabah. Meski belum ada tanggal pernikahan yang ditetapkan, keduanya sedang berusaha saling mengenal dulu, kata sumber tersebut. Ide Ritik ingin menikah setelah menghadiri pernikahan temannya Farhan Akhtar. Dia juga ingin menikah dengan sederhana dan tertutup seperti Farhan katanya. Ritik tidak ingin hubungannya jadi sorotan, tambah sumber tersebut. Nah, dilihat dari postingan paman Ritik ini, di sana ada Sabah, berarti hubungan itu semakin dekat ke pelaminan ya. Sementara itu Susen tak mau kalah dengan postingannya nih. Ia memposting foto cantiknya dengan caption Arslan Goni miss you. Susen sepertinya sangat merindukan kekasihnya Arslan. Wow, kira-kira siapa nih yang bakal menikah duluan ya? Mimin gak tahu nih apakah ini aksi gagal move on atau malah real pure love ya guys. Kita kembali lagi nih dengan berita Hrithik Roshan.
Katanya Syahid menjadi depresi setelah menonton Koi Mil Gaya dulu. Nah, ini adalah cerita masa lalu nih teman-teman, saat Syahid baru memulai debutnya ketika Koi Mil Gaya dirilis. Saat itu Syahid mengatakan di acara Aifa depan Ritik, "Saya baru saja membeli motor sport karena film pertamaku. Saya bangga berkeliling dengan motor sportku. Tapi setelah saya nonton film Anda Koi Mil Gaya, ternyata saya tidak sekeren pikiranku," kata Syahid. "Saya melepas motorku dan memilih pergi kemana-mana naik beca," katanya. Rupanya Syahid kena mental setelah melihat Ritik lebih keren darinya. Syahid memulai debutnya dengan Ishq Vishk yang cukup sukses dengan verdict average. 3 bulan kemudian Koi Mil Gaya dirilis dan menjadi film super hit. Syahid memang selalu dibandingkan dengan Ritik dalam hal tarian, tapi mereka tak pernah berseteru ya. By the way, 25 Februari kemarin adalah hari ulang tahun Syahid yang ke-41 tahun. Ganggu Bayi Kathiawadi Alia Bhatt menjadi sasaran buruk netizen lagi nih. Padahal film ini belum tayang pada tanggal 24 Februari kemarin, rating IMDb-nya sudah sangat rendah. Padahal nih ya, kritikus rata-rata memberikan 4 bintang loh dari 5 bintang. Bahkan nih film ini mendapatkan pujian besar saat ditayangkan di Festival Film Internasional Berlin. Lalu mengapa rating IMDb-nya hanya 3,8 padahal belum tayang? Apakah ini masih terkait dengan perdebatan nepotisme lagi? Dan jangan-jangan Ganggu Bayi akan bernasib sama dengan Sadak 2 lagi. Bagaimanapun film ini baru ditayangkan 25 Februari kemarin. Masih sangat kecil kemungkinannya untuk menentukan baik buruknya film ini sebelum menontonnya. Rating 3,8 dari 650 suara, itu sama dengan 60% suara memberikan rating 1 dari 10. Nah, kita tunggu saja kinerja Ganggu Bayi dalam sepekan ini ya. Apakah film tersebut sesuai ekspektasi akan menjadi film laris, atau malah menjadi film flop dan penuh kritik? Bicara mengenai tanggapan hari pertama Ganggu Bayi Kathiawadi, film ini telah memulai kinerja yang baik di bioskop Mumbai. Film ini memiliki pembuka lebih baik daripada film Deepika Ranveer yang tayang di platform digital. Sesuai laporan box office India, Ganggu Bayi telah dibuka dengan sekitar 25% kursi penonton yang cukup layak di tengah krisis virus saat ini. Hari pertama film ini sudah menghasilkan sekitar 9,50 crore pendapatan. Ini adalah kinerja yang cukup baik ya teman-teman. Ya, walaupun tidak setinggi Suryavanshi, tetapi lebih diterima dengan baik daripada Antim Salman Khan. Angka 9,50 crore pada faktanya angka yang tinggi untuk kondisi sekarang. Angka hit sebuah film di hari normal itu berkisar di angka 12 crore hingga 15 crore pendapatan hari pertamanya. Sekarang Sanjay dikabarkan telah mendapatkan pengembalian yang layak dari hak satelit, digital maupun audio. Meski begitu, Ganggu Bayi butuh pemasukan yang besar untuk mengejar verdict hit di box office. Tidak ada keraguan untuk melihat film ini akan sukses ke depannya. Karena di sana ada Sanjay Leela Bhansali, yang merupakan merek besar yang menaungi film tersebut. Aryan Khan telah menyatakan memulai debut pekerjaannya di industri film. Tapi sayangnya guys, bukan di jurusan akting. Ya, berbekal gelar produksi film dan TV, Aryan Khan anak Shah Rukh Khan akan memulai debutnya sebagai penulis. Memang berkali-kali Shah Rukh Khan mengklarifikasi kalau Aryan tidak mau jadi aktor. Jangan bilang ya Aryan tidak mau jadi sasaran debat nepotisme. Nah, Aryan Khan saat ini sedang menentukan cerita film yang akan ditulisnya. Nanti cerita film itu katanya akan tayang di Amazon Prime yang dibiayai rumah produksi Shah Rukh Khan untuk produksi filmnya. Sementara itu, Suhana akan memilih karirnya sebagai aktris. Suhana akan memulai debutnya dengan serial web yang disutradarai Zoya Akhtar di Netflix yang didasarkan pada komik Archie. Semoga kedua anak Shah Rukh Khan pada sukses ya. Itulah info terbaru minggu ini, tetap tunggu info terbarunya.